Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ke anak-anak pada pagi hari ini? Bagaimana harinya? Terus pagi tadi ngapain aja ya? Olahraga nggak tadi pagi? Biasanya kalian olahraga kan? Kegiatannya? Oh, berarti kalau di bawah nggak ada kegiatan olahraga ya? Kalau misalnya tadarus bersama itu di bawah berarti kalian nggak olahraga ya? Tapi seminimalnya seminggu kalian 4 kali ya ke olahraga kan? Olahraga apa namanya? Berarti kalian kalau misalnya udah tadarus, saya rasa kalian sudah konsentrasi ya. Semoga kalian dirahmati oleh Tuhan kalian masing-masing. Dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kalian masing-masing. Sebelumnya kita itu telah mempelajari materi yang namanya apa? Sebelumnya cara bertindak, ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke permintaan dan penawaran. Ya. Pertama-tama kamu kasih apa itu permintaan dan penawaran dari katanya itu, dari kata-katanya itu? Ada yang bisa jawab di sini? Kalau permintaan itu Tunjuk tangan dulu. Kalau permintaan itu kegiatan masyarakat untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dengan waktu tertentu. Kalau penawarannya itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Oke. Bukan untuk teman-teman. Boleh selanjutnya. Pertama-tama kita baca dulu ya. Ini ada namanya tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan pengertian hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, terus menganalisis hubungan antara harga, jumlah barang, serta perubahan kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya menghitung fungsi permintaan dan penawaran, serta menemukan titik keseimbangan harga dan jumlah barang yang di pasar. Selanjutnya itu yang keempat, menerapkan konsep permintaan dan penawaran untuk menjelaskan fenomena ekonomi nyata seperti kenaikan harga bahan pokok atau fluktuasi pasar. Yang terakhir menunjukkan sikap kritis, logis dan kolaboratif dalam memecahkan masalah keseimbangan pasar melalui diskusi atau studi kasus ekonomi. Jadi nanti di sini kalian itu akan dibentuk kelompok. Ya, di sini siapa yang nggak masuk? Berapa orang? 3. Ya, dari total jumlah berapa siswa? 34. Berarti 31 ya? 31 kita bagi 4 aja ya. 4 atau dari satu kelompok ada yang 4 ada yang 5 ya. Nanti di terakhir itu kalian memecahkan studi kasus berempat. Ya. Ada 4, ada 3. Bebas ya, kalian bisa bentuk kelompoknya sendiri atau bagi sama rata ya. Terus nanti hasil studi kasus ini Bapak masukkan ke nilai keterampilan. Oke? Boleh lanjut? Nah, pertama-tama apa sih itu permintaan? Ya benar kata teman kalian itu permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya tingkat harga dan waktu tempat tertentu. Misalnya gini, kita ngambil di waktu tertentu dulu. Waktu tertentu di Lebaran dan Natal. Ya. Biasanya di Lebaran itu jatuh di bulan apa? Ya, dari Mei sampai Agustus ya kita taruh ya. Agustus. Barang yang biasanya melonjak permintaannya itu apa? Ketupat. Ya, ketupat, barang, tape, daging ya, daging, baju, Beras. ya beras juga bisa masuk. Kurma, ya, kurma.
Biasanya kalau lebaran itu dominan di tempatnya di mana? Di negara mayoritas yang dolarnya muslim. Contohnya di mana? Negara mana? Indonesia. Negara muslim atau Indonesia ya. Nah itu yang didefinisikan di tempat tertentu. Ya, harga dan tempat tertentu. Terus waktu. Kan lebaran itu sama Natal itu beda ya. Di sini Desember, ya di sini Desember. Di sini Desember, di sini bulan Mei dan Agustus. Berarti permintaannya itu melonjak, Q-nya itu melonjak pada waktu tertentu ini, ya. Jadi definisinya itu kalian sudah bisa pahami di sini? Di berbagai tingkat harga dalam waktu dan tempat tertentu. Itu salah satu contohnya. Oke, lanjut. Oke. Hukum permintaan. Hukum permintaan, jika harga turun, maka jumlah yang diminta maka naik. Jadi kita semakin naik. Jadi kita analogikan kalian beli barang ini, beli barang. Tadinya harganya mau beli barang apa? Biasanya kalau di siswa tuh sering dibeli Buku. Ya buku berapa satu bukunya? Atau satu pak atau satu buku aja berapa biasanya kalian beli? 5.000 ya, 5.000. Misalnya kalian beli di toko offline itu atau toko kelontong itu 5.000 ya. Terus tiba-tiba kalian beli di toko online jadi berapa? 3.000. Nah, berarti jumlah permintaan di toko online itu bakalan meningkat. Karena kenapa? Dia itu konsumen bakalan lari dari toko offline ke toko online. Karena kalau harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Kalau jual jumlah yang banyak berarti mau secara tidak langsung keuntungan bakalan tinggi kan? Kalau Q-nya itu juga naik. Terus kalau P-nya turun, Q-nya bakalan turun. Ini namanya berbanding lurus. Berbanding lurus namanya. Jadi kalau hukum penawaran kayak gitu, sebenarnya bisa aja sih. Kalian itu menganalogikan penawaran itu sebagai penjual ya. Oke? Kata produsen itu kalian ganti bisa jadi penjual gitu. Oke? Di sini bisa dipahami waktu dan tempat tertentu sama saja seperti yang Bapak jelasin di permintaan. Oke? Lanjut. Kalau kurva penawaran lawannya kayak lawan dari permintaan ya, dia berbanding terbalik ya. Oke. Di situ ada data 500, ini berapa? Harga 500. Harga 500, jumlah yang ditawarkan 0 karena oke. Terus 1000. Sorry, ini kayak salah ya itunya, datanya ya. Nggak apa-apa sih, misalnya Bapak ubah ya. Kalau misalnya harganya 500, jumlah yang ditawarkan berapa ya? Di sini, ini kurvanya udah benar ya sebenarnya ya. Kurvanya udah benar. Kita analisis salah dari kurva ini ya. Dengan harga 500, jumlah yang diminta jumlah yang diminta 0. Oke, 1000. Oh, jadi dari 1000 ya? Dari 1000. 1000. Kalau harga 1000, jumlah yang diminta 2. Terus penawaran. Kalau misalnya harga 2.500, yang ditawarkan 4. Terus habis itu habis 2.500. Ini 1000 ya? Sorry. 1.500. Ini habis itu 2.000 berapa? 6. 2.500 8 terus 3.000 10. Kalian bikin kurvanya ya, kurvanya kayak gini. Ini P, ini Q. Habis itu mau dari P atau Q dulu kalian P biasanya dari yang terkecil ya. Yang terkecil P nya berapa? Ini 1000. Coba. Ini sekarang
pahamnya Pak. Ini kan mau dibikinin yang kayak keseimbangan harga pasar nih. Nah, Enggak, bikinnya itu tuh beda. Ini buat kurva permintaan, di bawahnya kurva penawaran. oh dipisah. Bisa. Berarti kamu masukin data, mau bikin kurva apa dulu? Permintaan dulu kan? Ya kalau permintaan Berarti dulu. kuantitinya di sini masuk 500 dulu. Hah? Habis itu habis 500 berapa? Kuantiti. Kuantitinya 800. Berarti 500 dulu. Kayak yang terkecil dulu. Oh berarti ini Yang ini kuantitinya. Nih 500. 500. Ini 800. Ya 800. Habis itu lihat datanya. Itu 8 juta ya? Ya 8 juta. 8 juta tuh yang 500. Ya. Terus 6 juta. 6 juta 6 juta 600. Ya 1.200 tuh ini. Oh, stop. Nah, ini kurva permintaan. Dan kita bikinnya paham? Paham. Oke, terima kasih Bapak. Pak, ini nggak permintaan. Ya. Kalau penawarannya gimana sih? Ini tetap buat sama ininya. Tinggal ininya aja yang dirubah. Bom. Oke. Halo, Bapak ambil video dulu ya. Terakhir kalau pembelajaran. Pelajaran lain, terima kasih atas waktunya. Kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran. Dan terakhir kita juga ada tugas nih, studi kasus. Nanti pertemuan selanjutnya kalian selesaikan, lalu kalian kumpulkan dan kalian presentasikan per kelompok ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tutup ya pembelajaran hari ini. Tolong ditutup ketua kelas. Tutup buat doanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada jam kali ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama untuk masing-masing. Berdoa mulai. Doa dulu kan, memberi salam.